Halo semua, perkenalkan, saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, tahun 2022. Di sini, saya akan memaparkan video tentang analisis isu dan gagasan kreatif. Nama saya Febri Putra Aditya, Angkatan 4, NDH 8, Kelompok 2. Langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama, identifikasi isu. Kedua, fakta. Yang ketiga, analisis dampak jika isu tidak diselesaikan. Yang keempat, identifikasi pihak yang terdampak isu. Yang kelima, menentukan core issue. Yang keenam, gagasan untuk menyelesaikan core issue. Untuk masalah yang pertama, minimnya jumlah SDM yang sesuai dengan kualifikasi tenaga medik veteriner dan paramedik veteriner. Faktanya, rekrutmen kembali CPNS medik veteriner sudah sejak 17 tahun yang lalu. Kemudian, tenaga harian lepas medik veteriner dan paramedik veteriner yang diangkat menjadi P3K masuk ke dalam bidang lain. Kemudian, analisis dampak pelayanan kesehatan hewan yang kurang menjangkau ke daerah-daerah. P3K medik veteriner dan paramedik veteriner yang masuk ke bidang lain tidak leluasa memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian, pihak yang terdampak adalah masyarakat atau peternak dan petugas medis dan paramedis. Masalah yang kedua, kurangnya minat masyarakat atau peternak untuk memotong hewan ternaknya di rumah potong hewan atau RPH. Faktanya, sedikitnya pemotongan hewan, khususnya ternak, di rumah potong hewan, yaitu hanya 2 kali dalam seminggu. Keengganan masyarakat karena letaknya tidak terjangkau. Kemudian analisis dampaknya, tidak terkontrolnya proses penyembelihan hewan dan penanganan daging dan bahan ikutan. Pihak yang terdampak yaitu masyarakat atau peternak. Masalah yang ketiga, penggunaan aplikasi ISINAS yang kurang optimal dalam pelaporan kegiatan di lapangan. Faktanya, petugas yang sudah diberikan pelatihan terkadang tidak mengaplikasikan di lapangan. Analisis dampaknya, pelaporan kasus penyakit, kondisi ternak, dan reproduksi, dan lainnya menjadi terhambat dan kurang update. Pihak yang terdampak adalah pemerintah, petugas medis, dan paramedis. Masalah yang keempat, kurang lengkapnya data populasi ternak di tiap kecamatan Kabupaten Majalengka. Faktanya, tidak adanya pembaruan data setahun terakhir. Sedikitnya petugas di lapangan. Analisis dampak, ketidaksesuaian perencanaan target jumlah hewan yang didata. Pihak yang terdampak, pemerintah, petugas medis dan paramedis, masyarakat atau peternak. Masalah yang kelima, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan kegiatan kesehatan hewan. Faktanya, tidak adanya anggaran tahunan, alat dan bahan pengobatan yang tidak lengkap. Analisis dampaknya, pelayanan kesehatan hewan yang kurang maksimal, pengadaan alat dan bahan pengobatan tidak maksimal. Pihak yang terdampak yaitu masyarakat atau peternak, petugas medis dan paramedis. Pada masalah ke-6, penanggulangan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyebar di wilayah Kabupaten Majalengka. Faktanya, masuknya hewan rentan PMK ke wilayah Kabupaten Majalengka. Kemudian, para pihak yang bergerak dalam pemasukan dan pengeluaran hewan ternak tidak mengikuti saran dari dinas. Analisis dampaknya, penyebaran PMK di wilayah Kabupaten Majalengka, dan kerugian pada masyarakat atau peternak. Pihak yang terdampak, masyarakat atau peternak, petugas medis dan paramedis. Dalam menentukan core issue, saya menggunakan dengan metode USG atau Urgency, Seriousness, and Grow. Kemudian didapatkan total skor yang paling tinggi adalah masalah yang ke-6, di mana urutan prioritasnya yang pertama, yaitu masalah penanggulangan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyebar di wilayah Kabupaten Majalengka. Pada analisis core issue, saya menggunakan metode SWOT, strength atau kekuatan,
terdapat peran Polri dan TNI beserta jajarannya. Sosialisasi PMK kepada masyarakat, kerjasama dengan penyuluh di setiap kecamatan Kabupaten Majalengka, dan surat edaran dan himbauan mengenai lalu lintas hewan ternak dan penanggulangan PMK. Pada weakness atau kelemahan, terdapat kurangnya kesadaran masyarakat dalam keseriusan wabah PMK, dan surat edaran dan himbauan yang sifatnya tidak memberikan dampak signifikan. Pada opportunities atau peluang, adanya regulasi dan kebijakan pemerintah. Dan pada threat atau ancaman, yaitu adanya pihak yang tidak patuh terhadap himbauan terkait pembatasan dan persyaratan lalu lintas ternak, dan adanya ketidakjujuran mengenai kondisi fisik dan daerah asal hewan ternak. Gagasan alternatifnya dapat membuat pos pengaduan PMK yang disertai dengan kontak yang bisa dihubungi agar penanganan lebih cepat direspon. Kemudian, dapat membuat flyer dan kampanye mengenai bahaya PMK kepada masyarakat atau peternak, dan bersikap tegas kepada pihak yang melanggar lalu lintas hewan ternak rentan PMK. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya, dan terima kasih sudah menonton.